Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Profesor Marwan Nasri, MBA PhD selaku dosen pembimbing serta dosen-dosen penguji yang saya hormati. Perkenalkan, saya Ismawati, mahasiswa Magister Manajemen angkatan 80 konsentrasi Finance. Pada hari ini saya akan memaparkan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Determinan Struktur Modal pada Perusahaan Teknologi. Sektor teknologi merupakan sektor baru yang diresmikan tahun 2021. Sektor ini menjadi fokus utama bagi investor dan pemerintah dalam mendorong visi Indonesia 4.0, yang mana tujuan visi ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas di berbagai sektor industri melalui transformasi teknologi. Pada tahun 2021, sektor teknologi mengalami lonjakan signifikan pada indeksnya, meningkat hingga 707,56% karena sentimen global dan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Perubahan perilaku belanja ke platform digital dan penggunaan uang elektronik turut mendorong pertumbuhan sektor ini. Perubahan perilaku ini mencerminkan adanya potensi yang kuat pada perkembangan sektor teknologi. Potensi perkembangan sektor teknologi ini tentu saja harus diimbangi oleh kemampuan perusahaan dalam mengembangkan produk dan teknologi. Investasi perusahaan akan terhambat jika dana yang dimiliki tidak cukup. Dalam memperoleh pendanaan, ada banyak sumber yang dapat digunakan, salah satunya utang. Namun, karena perusahaan teknologi cenderung menggunakan aset yang tidak berwujud, maka akan sulit bagi perusahaan teknologi untuk mengakses pendanaan, terutama utang. Sektor teknologi adalah sektor yang menarik untuk diteliti, karena memiliki karakteristik yang unik. Dengan demikian, perlu untuk meneliti faktor-faktor yang menentukan keputusan struktur modal perusahaan di sektor teknologi Indonesia. Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diperoleh yaitu struktur modal merupakan keputusan krusial bagi manajer keuangan suatu perusahaan, sehingga penting bagi manajer untuk memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh pada struktur modal seperti misalnya ukuran perusahaan, rasio aset tidak berwujud, profitabilitas, dan peluang pertumbuhan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, pengaruh dari faktor-faktor ini sendiri masih bervariasi di berbagai negara dan sektor. Sektor teknologi sendiri merupakan suatu sektor yang menarik karena sedang mengalami perkembangan pesat dan diantisipasi akan terus tumbuh. Namun sektor ini memiliki karakteristik yang unik, sehingga sulit mendapat akses pendanaan untuk perkembangan bisnisnya. Berangkat dari rumusan masalah, ada 4 pertanyaan penelitian yang digunakan, antara lain 1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal? 2. Apakah rasio aset tidak berwujud berpengaruh negatif terhadap struktur modal? 3. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal? 4. Apakah peluang pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap struktur modal? Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut. Ada beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini. Secara garis besar, teori yang digunakan adalah teori struktur modal dan determinan struktur modal. Untuk teori struktur modal, ada 3 teori yang digunakan, antara lain pecking order theory, trade-off theory, dan agency theory. Sedangkan untuk determinan struktur modal, teori yang digunakan yaitu terkait beberapa faktor, antara lain ukuran perusahaan, aset tidak berwujud, profitabilitas, peluang pertumbuhan, biaya utang, dan likuiditas. Untuk memperoleh referensi tambahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 10 penelitian terdahulu yang relevan dengan hasil penelitian yang beragam. Ada yang menghasilkan arah negatif dan ada pula yang menghasilkan arah hubungan yang positif. Lalu kemudian, untuk memberikan gambaran hubungan secara teoritis variabel-variabel penelitian, maka dibuatlah suatu kerangka penelitian seperti yang tertera pada layar. Dan agar penelitian ini menjadi terarah, maka dibuat hipotesis penelitian yang didukung oleh berbagai literatur empiris. Ada 4 hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu hipotesis 1, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal. Hipotesis 2, rasio aset tidak berwujud berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Hipotesis 3, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Hipotesis 4, peluang pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan jumlah populasi sebesar 44 yang merupakan perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 hingga 2022. Dari populasi ini, diperoleh sampel penelitian sebesar 15 sampel
yang dipilih menggunakan metode purposive sampling dengan berbagai kriteria. Karena periode penelitian adalah 3 tahun, maka total data penelitian adalah sebesar 45 data penelitian. Variabel penelitian menggunakan proksi dengan formula tertentu, agar data yang digunakan lebih terukur. Pada tabel di layar, proksi-proksi yang digunakan antara lain DER, LN total aset, rasio aset tidak berwujud, ROA, pertumbuhan aset, biaya utang, dan rasio lancar. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa data laporan keuangan yang bersumber dari laporan keuangan yang diunduh melalui laman website www.idx.co.id. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel. Pada analisis regresi data panel, terdapat 3 jenis model, yaitu Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Untuk menentukan model terbaik, dilakukan 3 pengujian, yaitu uji Chow, uji Hausman, serta uji Lagrange multiplier. Setelah model terpilih, dilakukan uji asumsi klasik. Namun, pada regresi data panel, uji asumsi klasik yang digunakan akan bergantung pada model regresi yang terpilih. Statistik deskriptif digunakan untuk memahami dan menjelaskan data variabel secara komprehensif. Data-data yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang variabel penelitian adalah data total observasi, minimum, maksimum, dan rata-rata. Berdasarkan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier, model penelitian yang terpilih adalah REM, yang mana nilai probabilitas Bruch-Pagan lebih kecil daripada taraf signifikansi 0,05, yaitu 0,0491. Karena yang terpilih adalah REM, maka menurut Gujarati dan Porter tahun 2009, uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas dan multikolinearitas. Adapun setelah diuji, model penelitian dinyatakan lolos uji normalitas karena nilai probabilitas Jark-Bera lebih dari taraf signifikansi 0,05 dan lolos uji multikolinearitas karena nilai VIF kurang dari 10 dan tolerans lebih dari 0,1. Jika model sudah lolos uji asumsi klasik, maka kemudian dilakukan analisis regresi. Berdasarkan hasil analisis regresi, diketahui bahwa seluruh variabel penelitian memiliki koefisien variabel yang negatif. Artinya, arah hubungan variabel independen dan kontrol terhadap struktur modal adalah negatif. Dari hasil regresi ini dapat dibuat model penelitian seperti yang tampil pada layar. Untuk mengetahui besaran pengaruh variabel independen dan kontrol terhadap struktur modal, dapat dilihat melalui nilai koefisien determinasi. Karena nilai adjusted R-square adalah 0,6879, maka mengartikan bahwa ukuran perusahaan, rasio aset tidak berwujud, profitabilitas, peluang pertumbuhan, biaya utang, dan likuiditas mampu menjelaskan struktur modal sebesar 68,79%, sedangkan sisanya sebesar 31,21% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Uji hipotesis dilakukan dengan melihat hasil uji T dengan taraf signifikansi 0,05. Hipotesis akan diterima jika probabilitas T statistik kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil analisis regresi dan uji T, rasio aset tidak berwujud dan peluang pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Dengan demikian, H2 dan H4 diterima. Sedangkan ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal, maka H1 dan H3 ditolak. Adapun untuk variabel kontrol, biaya utang dan likuiditas, keduanya terbukti berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Berdasarkan hasil uji T, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan teknologi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chandra et al. Tahun 2018 dalam sektor teknologi. Perusahaan yang besar belum tentu memiliki kemudahan dalam mengakses pendanaan utang, karena tidak jarang bahwa perusahaan teknologi memiliki aset tidak berwujud yang cenderung lebih tinggi. Aset ini akan sulit untuk dijaminkan, sehingga perusahaan teknologi lebih memilih struktur modal yang fleksibel, termasuk modal internal dan eksternal, daripada mengandalkan utang. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio aset tidak berwujud berpengaruh negatif terhadap struktur modal perusahaan teknologi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Baird dan Lucy tahun 2010. Menurut teori trade-off, aset tidak berwujud sulit untuk dijaminkan,
dan biasanya dinilai lebih rendah sehingga meningkatkan biaya kegagalan pembayaran utang. Sebagai gantinya, perusahaan cenderung mencari modal dari investor ventura atau private equity. Adapun untuk profitabilitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ini tidak berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan teknologi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vo dan Kezier. Perusahaan teknologi menganggap bahwa profitabilitas saat ini bukan satu-satunya faktor utama keberlangsungan bisnis. Lingkungan yang kompetitif mendorong perusahaan teknologi di Indonesia untuk lebih menitikberatkan investasi pada inovasi dan ekspansi pasar ketimbang mengutamakan profitabilitas saat ini, hanya agar tidak bergantung pada utang. Faktor yang terakhir adalah peluang pertumbuhan. Dari hasil penelitian, peluang pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap struktur modal perusahaan teknologi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zhou dan Xiao, De Jong et al., dan Chandra. Perusahaan teknologi seringkali memiliki pertumbuhan aset yang tinggi karena investasi besar dalam research and development-nya. Namun, aset-aset ini termasuk dalam kategori aset tidak berwujud yang sulit dijaminkan. Hal ini mendorong perusahaan teknologi menggunakan pendanaan alternatif, seperti modal ventura atau pendanaan ekuitas yang lebih cocok untuk visi pertumbuhan jangka panjang mereka. Meski tidak dimasukkan ke dalam hipotesis penelitian, variabel kontrol tetap menjadi penting karena variabel-variabel kontrol ini juga berpotensi untuk mempengaruhi hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, biaya utang berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rani et al. Tahun 2020. Semakin berisiko perusahaan teknologi, maka biaya utangnya juga menjadi lebih tinggi. Hal ini akan menyebabkan perusahaan sulit dan enggan untuk menggunakan pembiayaan utang. Kemudian, likuiditas juga berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rani et al. Tahun 2020. Industri teknologi memerlukan adaptabilitas yang tinggi. Kondisi ini menyebabkan perusahaan memiliki preferensi untuk struktur modal yang lebih fleksibel, seperti pendanaan ekuitas atau investasi ventura. Pendanaan ini lebih dipilih dibanding utang karena tidak memberikan tekanan pada likuiditas. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal karena tidak semua aset yang dimiliki perusahaan besar dapat dijaminkan. Bisa saja total aset perusahaan besar mayoritas terdiri dari aset tidak berwujud. Dengan demikian, perusahaan besar belum tentu akan lebih mudah memperoleh pendanaan utang. Kedua, rasio aset tidak berwujud berpengaruh negatif terhadap struktur modal karena perusahaan yang memiliki aset tidak berwujud yang tinggi akan sulit memperoleh utang karena aset tidak berwujud sulit dinilai secara finansial, sehingga tidak dapat dijaminkan. Ketiga, profitabilitas tidak mempengaruhi struktur modal karena perusahaan cenderung prioritaskan pertumbuhan dan investasi jangka panjang daripada memaksimalkan profitabilitas saat ini. Dan yang keempat, peluang pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap struktur modal karena pertumbuhan aset yang tinggi biasanya terdiri dari investasi besar dalam research and development, yang mana aset-aset ini sulit untuk dijaminkan. Penelitian ini terbatas pada periode penelitian singkat dan sampel perusahaan yang kecil, hanya 15 perusahaan dalam rentang waktu 3 tahun. Hal ini karena sektor teknologi baru naik daun pada tahun 2021. Selain itu, dalam penelitian terdapat 2 kategori aset tidak berwujud, yaitu identified dan unidentified intangible asset. Namun data untuk pembagian kategori tersebut sulit diperoleh, sehingga hanya total aset tidak berwujud yang dapat digunakan sebagai variabel penelitian. Dalam penelitian ini, ada 2 saran yang diberikan. Pertama, perusahaan teknologi seharusnya mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal, meskipun memiliki banyak sumber pendanaan alternatif. Kedua, untuk penelitian mendatang, disarankan untuk menggunakan periode penelitian yang lebih panjang dan mempertimbangkan penambahan variabel. Jika tetap menggunakan variabel aset tidak berwujud, penting untuk memperoleh data yang memungkinkan pemisahan aset berdasarkan kategori untuk analisis yang lebih mendalam. Sekianlah pemaparan hasil penelitian tesis saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.